Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Terima kasih ya buat teman-teman Virgo semua yang udah stay di sini ya, teman-teman setia semua yang udah nonton di channel ini, udah bantu dukung, subscribe, like, comment, and share. Semoga teman-teman semua di tahun 2024 ini kehidupannya jauh lebih baik ya. Harapan, cita-cita, keinginan akan terwujud di tahun ini ya. Yang intinya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, oke? Kesuksesan, kebahagiaan datang kepada kalian semuanya. Amin ya. Selamat tahun baru 2024 dan readingan ini general ya, nggak resonate untuk kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Virgo. Ambil aja nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau yang resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, tapi untuk sementara ini kalau kalian ingin personal reading ataupun konsultasi, kalian silakan hubungi Instagram ya. Jadi DM di Instagram. Kontaknya untuk nomor WhatsApp belum bisa dihubungi ya. Untuk sementara kita menggunakan Instagram dulu, oke? Dan kita langsung baca aja. Di sini udah kita shuffle, kita akan lihat kehidupannya kamu dulu dari sisi spiritualitas atau energi kamu personal, oke? Kita punya play di sini. Celebration of fun, oke? Kemudian di sini ada Pillar of Lights dan juga ada a Star Mother, oke? Wow, aku ngeliat untuk beberapa orang, gak semua. Kalau misalkan kalian dalam proses healing gitu ya, aku ngeliat kamu udah bisa self love di sini, ya. Kamu udah bisa self love, kamu udah bisa menyayangi diri kamu sendiri, ya. Kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu udah bisa enjoy dengan hidup kamu, ya. Dan di sini kamu kayak aura yang terpancar dari dalam diri kamu itu ya, aura positif kamu itu kayak vibrasi kamu kan meningkat ya. Itu kayak orang-orang di sekitar kamu tuh juga seolah-olah tuh kayak ketarik oleh energi positif kamu gitu loh. Jadi mereka tuh kayak juga termotivasi gitu ya oleh kamu gitu. Dan untuk beberapa juga kayak ngerasa nyaman gitu loh berada di dekat kamu, karena di sini energi kamu cukup bagus ya. Seperti itu, kamu udah bisa relax, santai kayak gitu ya. Dan juga untuk beberapa orang di sini mungkin kayak masih dalam proses gitu ya. Nah, di sini mungkin kamu masih tertekan juga ya dengan orang-orang di sekitar kamu, karena mungkin kamu juga berada di lingkungan yang gak support kamu, padahal kamu di sini fase-fase dalam proses penyembuhan atau pemulihan diri kamu ya. It's okay, kamu gak usah merasa sendiri gitu ya, karena kamu bisa jadi ibu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi don't be serius, jangan terlalu serius memikirkan masalah kamu, santai saja, relax aja gitu ya. Semakin kamu menaikkan kesadaran kamu di sini, kamu akan baik-baik aja kok ya. Kamu yang intinya di sini vibe kamu tuh ditingkatkan, vibrasi kamu tuh ditingkatkan. Jadi jangan di dalam frekuensi yang rendah. Frekuensi yang rendah itu kayak sering galau, sering pesimis, sering putus asa, apalagi tertekan oleh lingkungan orang-orang sekitar ya. Mungkin kamu berada di lingkungan yang gak support kamu, orang-orang toksik, lingkungan toksik. Nah, di situ kamu gak usah merasa sendiri, gak usah merasa tertekan. Karena apa? Kamu adalah oracle gitu ya. Jadi kamu bisa walaupun kamu diselubungi ya oleh mereka-mereka yang katakanlah mereka ini toksik ya, negatif gitu ya. Nah, ini kamu nggak perlu risau, karena kamu tuh kayak bisa memprotek diri kamu sendiri gitu loh ya. Justru mungkin kamu berada di lingkungan seperti itu tuh karena ada maksud tertentu ya, sebab tertentu gitu. Bisa saja itu juga adalah training buat kamu gitu loh ya, agar kamu bisa belajar dari situ juga gitu loh. Atau justru di sini kamulah yang sepertinya kayak
karena merasa berbeda sendiri ya, mungkin kamu kayak bisa menjadi contoh gitu loh untuk mereka, untuk jadi orang yang lebih baik, istilahnya kayak gitu. Biarkan mereka seperti itu, kamu fokus aja ke diri kamu sendiri gitu loh ya. Karena di sini semakin vibrasi kamu semakin meningkat, kesadaran kamu semakin meningkat, otomatis orang-orang yang tidak se-vibe dengan kamu itu akan tersingkir sendiri kok di sini gitu. Dan orang-orang yang satu vibe dengan kamu akan menariknya, atau untuk orang-orang yang ingin belajar sama kamu, mereka akan datang gitu loh ke kamu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ya, don't be serius, santai, relax aja, jalani aja gitu ya. Tapi kalau memang udah nggak tahan-tahannya, ya udah tinggalkan aja tempat tersebut gitu ya, cari lingkungan baru, cari pergaulan baru, teman baru ya, yang sekiranya bisa support kamu gitu. Tapi it's okay, ini nggak semuanya ya, beberapa aja, karena aku juga ngeliat ada have fun di sini, celebration ya. Jadi ada kesuksesan juga untuk beberapa orang. Di sini mungkin kamu akan lebih santai ya, relax dengan kehidupan kamu. Harapan kamu mungkin ini terwujud ya. Celebration ini macam-macam, bisa sukses di karir, atau kamu bisa keluar dari trauma gitu juga bisa ya gitu, yang akhirnya kamu bisa menikmati hidup kamu ya, berdamai dengan keadaan. Kamu bisa bahagia lagi, happy lagi, enjoy lagi dengan hidup kamu, seperti itu ya. Tapi juga bisa di kesuksesan dalam hubungan juga bisa di sini ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kita akan lihat lagi di sini untuk karir kamu. Karir, oke. Ace of Cups, wow, ya kan? Nah, bisa kesuksesan di karir di sini karena ada King of Wands juga ya. Kemudian ada Ten of Pentacles, Ace of Cups. Kalau misalkan kamu ya yang sedang mencari pekerjaan gitu ya, aku ngeliat di sini tahun 2024 akan ada peluang atau kesempatan baru ya. Mungkin kamu ditawarin karir atau kerjaan baru. Untuk beberapa mungkin kalau yang sudah punya karir ini kayak peningkatan, promosi gitu ya, entah promosi jabatan atau apa gitu ya, ada penaikan. Di sini aku juga ngeliat ada King of Wands ya. Mungkin kamu tuh kayak naik ya, profesi kamu, atau ibaratnya orang tuh ibaratnya kayak naik pangkat gitu loh ya. Jadi kayak ada kenaikan level kamu di sisi kerjaan kamu gitu ya. Mungkin kamu diangkat jadi seorang leader, seorang pokoknya yang di sini kayak pemimpin gitu ya. Jadi kayak kamu tuh dari bawah tuh kayak ke atas gitu loh istilahnya ya. Bisa seorang leader ataupun apapun yang intinya tuh profesi kamu tuh meningkat gitu ya. Jabatan kamu tuh kayak meningkat gitu loh. Ada kenaikan di situ gitu ya. Kemudian di sini aku juga ngelihat hubungan kamu akan terjalin baik ya di sini, dengan mungkin orang-orang di tempat kerja kamu. Ada kenyamanan dari segi finansial juga di sini ya. Meskipun ini di sisi kerjaan, tapi aku ngeliat ada keberlimpahan ya. Jadi kayak hubungan kamu tuh akan terjalin dengan baik juga di sini dengan orang-orang di sekitar kamu ya, di lingkungan pekerjaan gitu. Oke. Tapi ini juga meminta kamu untuk memperhatikan orang-orang yang sedang kamu pimpin, ibaratnya kayak gitu kan. Tadi aku bilang mungkin kamu jadi seorang leader ataupun memimpin sesuatu perusahaan atau apa gitu ya. Nah, mungkin kamu punya bawahan-bawahan gitu ya. Nah, di sini kamu harus menjalin hubungan yang lebih dekat, lebih hangat dengan mereka dan juga memperhatikan mereka gitu loh ya. Seperti itu. Karena di sini biar menciptakan satu hubungan yang baik gitu loh ya, antar atasan dan bawahan, ataupun memang kalau bukan seperti itu ya mungkin ini dengan intinya keluarga lah ya. Keluarga maksudnya tuh keluarga di tempat kerja ya, jadi orang-orang yang terkait di dalamnya seperti itu ya, menjalin hubungan baik gitu, menjaga keharmonisan gitu ya. Mudah-mudahan paham ya dengan yang aku sampaikan. Kita lihat dari segi finansial. Tapi kalau dilihat dari finansial sih aku ngeliatnya ini bagus ya. Ada
sisi karena kamu naik pangkat atau naik jabatan gitu ya, meskipun tanggung jawab kamu juga besar, tapi di sini juga banyak gajinya juga lebih, kayak ibaratnya kayak gitu loh ya. Jadi pemasukan kamu juga lebih gitu. Kita lihat di sini ada Devil. Oke. Kemudian ada Page of Cups. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Tuh kan, aku ngeliat ada dari segi finansial tuh terjaga dengan baik. Page of Cups, rezeki kamu ngalir di sini, ada rezeki yang baik ya. Jadi kayak ekonomi kamu tuh terjaga di sini. Hanya saja aku ngeliat di sini untuk beberapa orang, gak semua, jangan tergoda ya, jangan tergoda oleh sesuatu yang menggiurkan gitu ya. Kalau misalkan ada tawaran gitu yang kayaknya menggoda sekali, menggiurkan sekali untuk kamu, jangan mudah untuk tergoda ya, atau tergiur gitu. Kalau misalkan tentang investasi atau apa, itu kamu harus benar-benar lihat-lihat dulu gitu loh ya. Dan juga ini tentang obsesi atau ambisi kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang terlalu obsesi atau berambisi dengan uang ya. Jadi hati-hati di situ, jangan mencari uang atau menghasilkan uang dengan cara yang kurang baik ya gitu. Karena segala sesuatunya tuh pasti ada resikonya atau konsekuensinya gitu ya. Tapi ini juga nggak semua, untuk beberapa aja. Mungkin juga tentang godaan dalam diri kamu sendiri yang mungkin kamu pengen ini pengen itu ya, tapi pemasukan kamu itu nggak sesuai dengan pengeluaran. Hati-hati juga di situ ya, jangan karena egonya kamu, gengsinya kamu gitu ya, sehingga kamu membuang uang yang tidak berguna gitu untuk hal-hal yang nggak berguna istilahnya gitu. Perhatikan lagi, apakah hal itu penting untuk kamu, apakah hal itu tuh sesuai dengan kebutuhan kamu atau yang kamu butuhkan gitu. Kalau nggak, lebih baik enggak gitu ya, seperti itu. Alangkah baiknya kalau uang itu digunakan untuk hal-hal yang lebih penting gitu ya, lebih baik. Karena aku lihat untuk beberapa, nggak semua, mungkin ini kayak baru dapat pekerjaan baru gitu kan. Nah itu kan pemasukannya kan baru mau mulai stabil. Nah gitu jangan terlalu senang dulu gitu loh, happy dulu itu jangan ya. Senang boleh, happy boleh, tapi hati-hati dengan egonya kamu ya, hati-hati dengan nafsunya kamu gitu ya. Jadi lebih dikontrol dulu, dikontrol gitu ya. Nafsunya kamu untuk pengen ini, pengen itu, pengen belanja ini, pengen belanja itu tuh kayak dikontrol dulu gitu loh ya. Kamu harus perhatikan dulu keuangan kamu, meskipun ngalir bagus, tapi yang kamu pengen itu atau pengeluaran kamu itu lebih banyak pemasukan apakah banyak pengeluaran, kayak gitu loh ya. Hati-hati di situ, oke? Tapi untuk beberapa, aku juga ngeliat nggak semua, ini kayak masih ada kesulitan ya, mengalami kesulitan di karir. Mungkin kamu mulai merasa kayak lelah gitu ya. Kondisi kamu kok seperti ini terus, kapan berubahnya, kayak gitu ya. It's okay, kamu nggak usah khawatir gitu ya. Aku lihat di sini, ketika kamu berani untuk meminta bantuan gitu ya sama orang, kamu akan dapat bantuan di sini ya. Kayak mungkin kamu entah bantuan ini dari segi finansial, atau mungkin kayak orang itu nasihatin kamu kayak gitu ya. Tapi yang jelas di sini akan ada seseorang yang membantu kamu gitu ya. Atau ketakutan kamu itu berkaitan dengan apa ya, kayak kekurangan uang gitu ya, kayak takut kehabisan uang. Oh, it's okay, nggak usah seperti itu ya. Semakin kamu merasa seperti itu, justru apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi gitu loh ya. Kalau selama kondisi kamu dalam keadaan aman, nyaman, ya udah gitu loh ya, relax, cinta, santai, relax gitu loh. Karena aku ngeliat di kartu kamu ada have fun juga di sini, ada celebration di sini ya. Jadi aku ngeliatnya kayak kamu itu mungkin panik sendiri gitu loh ya. Mungkin kondisinya, keadaannya itu nggak seperti yang kamu pikirin gitu loh ya. Tapi kamu kayak terlalu overthink gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini juga ada kartu pesaingnya meminta kamu untuk don't be serious gitu ya. Jadi have fun gitu ya. Jangan terlalu serius memikirkan hal itu, santai aja, relax gitu ya.
lewati aja gitu ya. Kalau semakin kamu takut, semakin kamu khawatir, justru apa yang kamu takutkan itu akan terjadi gitu loh ya, seperti itu. Dan kita akan lihat untuk asmara kamu ya. Di sini kita akan lihat untuk asmara kamu, zodiak Virgo. Kita punya honeymoon di sini. Ini untuk kita baca untuk yang single dulu ya. Kemudian ada give your relationship a chance. Kemudian ada unrequited love. Honeymoon. Aku lihat untuk beberapa akan ada pertemuan di sini dengan seseorang yang jauh ya. Mungkin selama ini kalian lagi deket gitu ya dengan seseorang, kenal mungkin melalui sosial media, chatting gitu ya. Kayaknya akan ada pertemuan di sini antara kamu dengan seseorang ini. Tapi ada juga di sini memang orang baru ya, tidak, kamu mungkin nggak kenal melalui sosial media, tapi ya orang lah ya, seseorang gitu ya, yang akan datang gitu. Oke. Ada yang ingin melakukan perjalanan juga di sini yang aku lihat untuk kamu single. Mungkin kamu butuh ini juga ya, butuh jalan-jalan gitu ya, karena kamu terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan ya, jadi kamu kayak butuh refreshing gitu. Atau kamu memang sudah memplanning di sini ya, ingin melakukan sesuatu perjalanan gitu. Tapi aku ngeliatnya di sini lebih ke pertemuan sih ya, ingin bertemu dengan seseorang di sini. Mungkin selama ini kamu dengan seseorang ini hubungan jarak jauh juga bisa ya. Walaupun ini untuk single, tapi bisa saja kalian tuh kayak chat gitu ya lewat sosial media, kalian flirting, saling menggoda gitu ya satu sama lain. Ternyata dianya pengen ketemuan sama kamu, pengen serius, istilahnya kayak gitu ya. Dan aku juga ngeliat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, sepertinya kamu kayak masih takut gitu ya untuk menjalin hubungan baru di sini ya. Kamu takut seseorang itu tuh kayak nggak bener-bener sayang dan cinta sama kamu gitu ya. Kamu masih ada rasa-rasa seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau misalkan betul ada seseorang yang baru datang ke dalam hidup kamu, itu kamu nggak usah membohongi diri kamu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu belum siap untuk menjalin hubungan baru, itu kamu jangan diterima dulu gitu ya. Karena sama aja kamu membohongi seseorang gitu. Ya, karena aku ngerasa kayak orang yang seperti ilfil gitu ya, kayak hambar. Apa ya maksudnya? Gini, kamu itu kayak seolah-olah tuh memaksakan diri kamu untuk menerima seseorang, padahal hati kamu tuh belum siap untuk membuka hati gitu ya, membuka diri untuk menjalin sebuah hubungan. Nah, hati-hati di situ gitu. Kamu masih punya trauma di sini, jadi beresin itu dulu ya. Karena kalau enggak ya, seberapa usahanya seseorang ini untuk mendekati kamu atau ingin bersama kamu, kalau diri kamu sendiri belum siap, itu kamu nggak akan merasa bahagia gitu loh. Karena kamu masih ada luka, masih ada trauma di dalam diri kamu gitu. Jadi kayak bahagia kamu tuh kayak palsu gitu loh istilahnya ya, seperti itu ya. Tapi untuk beberapa di sini aku ngeliat memang akan ada seseorang dari masa lalu kamu yang mencoba untuk mendekati kamu lagi gitu ya, kembali sama kamu, seseorang yang sudah meninggalkan kamu gitu ya. Give your relationship a chance. Mungkin juga kartu ini meminta kamu untuk memberi kesempatan di dalam hubungan ini lagi gitu. Karena aku ngelihat seseorang ini tuh kayak bakal meyakinkan kamu, bakal memperjuangkan kamu, seperti itu ya. Karena dia sudah menyadari kesalahan dia ya, makanya dia akan kembali lagi sama kamu gitu. Tapi sekali lagi ingat, ini ambil saja mana yang resonate untuk kamu ya. Dan untuk yang berpasangan, kalau yang berpasangan nih aku ngelihatnya hubungannya akan jauh lebih baik ya. Mungkin kalian akan honeymoon, maksudnya di sini kalian akan jalan-jalan bareng gitu ya. Pasangan kamu mungkin akan ngajakin kamu traveling, jalan-jalan gitu ya.
terutama kamu yang sedang ada sedikit kesalahpahaman atau lagi ngambek-ngambekan gitu ya. Mungkin kamu ngerasa pasangan kamu nggak mencintai kamu ataupun sebaliknya. Tapi di sini kayak pasangan kamu tuh pengen membuat hubungan kamu dengan dia tuh kayak semakin dekat dan erat gitu loh. Makanya kamu mungkin kayak diajakin jalan-jalan atau traveling kayak gitu ya, biar hubungan kalian tuh semakin dekat, semakin harmoni lagi. Karena untuk sebelumnya mungkin kayak renggang gitu ya. Renggang di sini ya ada beberapa faktor tertentu gitu ya. Mungkin kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, pasangan kamu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kalian tuh nggak ada waktu untuk berdua gitu, sehingga kayak saling cuek gitu ya, saling nggak peduli satu sama lain. Makanya kayak ngerasa ambar hubungannya atau kayak ngerasa nggak dicintai gitu, nggak diperhatikan lagi kayak gitu. Tapi di sini nggak, kayak pasangan kamu akan membuat hubungan ini tuh semakin dekat ya, semakin erat. Mungkin dia akan merayu kamu lagi gitu ya, menggoda kamu selain kayak gitu ya, atau kalian kayak saling kangen-kangenan gitu ya, karena untuk sebelumnya ada jarak itu gitu ya, sibuk dengan kehidupan masing-masing atau pribadi masing-masing gitu ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin sibuk di karir, kerjaan atau apapun itu, sehingga waktu kalian tuh kayak kurang gitu loh untuk kalian bersama. Makanya kayak ada agak renggang gitu. Tapi untuk beberapa juga mungkin ngambek-ngambekan, salah paham kayak gitu ya. Apapun itu, yang jelas di sini hubungan kamu akan semakin dekat gitu ya. Ada perbaikan dan semakin dekat gitu. Honeymoon ya. Kalian akan bareng lagi gitu. Tapi ya itu ya, ini juga tergantung usahanya kamu gitu ya. Ketika pasangan kamu berusaha untuk meyakinkan kamu atau perjuangin kamu, ya kamu juga harus sama gitu ya. Kalau nggak ada feedback atau timbal balik yang sama, ya hal ini nggak akan terjadi gitu loh. Ya honeymoon itu nggak akan terjadi, karena ini terjadi tuh ketika keduanya baru sejalan gitu ya, selaras gitu. Ibaratnya tuh kayak satu kapal, satu tujuan gitu ya, nggak satu ke kiri, satu ke kanan, itu enggak. Tapi kalian tuh kayak satu jalan gitu ya, satu jalur, satu kapal, satu perahu gitu loh istilahnya ya. Dan kalian akan disinilah kayak hubungan kalian akan jadi semakin dekat, semakin erat gitu ya, nggak akan renggang lagi gitu. Bahkan untuk beberapa di sini aku lihat mungkin kamu bakal honeymoon ini juga bisa berbicara tentang pernikahan juga ya gitu. Mungkin pasangan kamu ngajakin kamu married ya, seperti itu ya, ataupun tunangan bisa juga ya. Tapi seperti yang bilang tadi, kalau kalian sudah menikah ya ini kayak sejalan gitu. Menikah ataupun belum menikah kayak jadi sejalan gitu loh ya. Ibaratnya kalian nggak ngambek-ngambekan lagi, atau kayak nggak ada jarak lagi gitu, kayak kurang deket gitu loh istilahnya ya. Di sini akan jadi lebih dekat lagi gitu ya. Kalian akan meluangkan waktu untuk bersama istilahnya gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kalian sibuk dengan kehidupan masing-masing gitu ya. Nah, di sini enggak, mungkin akan ada lebih waktu gitu ya, atau ada waktu luang. Makanya mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa, oh kok tumben diajakin jalan kayak gitu ya, mungkin ya tumben diajakin liburan gitu ya. Biasanya dia tuh kerja terus, sibuk kerjaannya terus. Nah, mungkin ada yang seperti itu, merasa seperti itu. It's okay, karena kamu dan pasangan kamu memang butuh ya, di sini butuh untuk kalian honeymoon gitu ya, untuk jalan bareng, untuk meluangkan waktu berdua. Karena mungkin juga kalian tuh lagi kangen-kangenan ya, kangen untuk waktu kalian bersama gitu loh ya, waktu kalian untuk dua orang lah istilahnya gitu ya. Makanya di sini di tahun 2024 aku lihat hubungan kamu akan jauh lebih dekat ya, erat gitu ya. Ininya kedekatannya akan dibangun lagi gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu Virgo. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang aku sampaikan semoga bisa kalian pahami, nggak paham ambil poin pentingnya aja ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.